Amma ba'du. Hadirin jamaah, bapak-bapak, para alim, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di sini, datangnya kita dari rumah ke mushola ini adalah anugerah. Suatu anugerah yang sangat besar, keuntungan pang gede dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih ditempatkan di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai Allah, tempat sing paling ditemani marang Gusti Allah. Masjid atau mushola. Sehingga kata Nabi, sapane wong kang wudu dengan sempurna, wudu umah, wudune sempurna, terus niat lunga marani masjid mushola lawan niat sholat berjamaah, maka tiap langkah Allah Ta'ala catat satu kebaikan. Betul ya Allah. Dihapuskan satu dosa dan diangkat satu derajat. Benar ya Allah. Sejauh mana rumahnya seseorang, maka sebanyak itulah pahala yang didapatkan. Betul ya. Makanya sedikit, karena ini nilainya besar, maka orang-orang yang diberi nikmat seperti ini hanyalah orang sedikit. Dari sekian banyak manusia, cuma berapa persen? Walakinal haqqal qalu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah keputusan Allah, kebanyakan mereka orang yang tidak beriman, tidak percaya. Dikit sekali. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang beriman, sehingga nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecilnya iman, Allah taala balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu iman yang terendah dengan syarat ikhlas. Ikhlas. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat iman ini tidak bisa dikalahkan dengan apapun kalau dibandingkan dengan dunia. Karena sekecil-kecilnya iman yang paling kecil, dunia ini tidak akan dihancurkan seandainya masih ada orang beriman walaupun satu orang. Masih ada orang yang menyebut asma Allah, masih ada orang yang taat kepada Allah walaupun satu orang, dunia tidak akan kiamat. Tapi ketika dunia ini sudah tidak ada lagi orang beriman, semua habis semua, barulah dunia ini enggak ada nilainya, langsung dikiamatkan, langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini disediakan untuk orang beriman. Dunia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifatul fil ard, setelah menciptakan dunia, bumi setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada manusia. Allah taala bermusyawarah pada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, musyawarah kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikatku,
Aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin penjaga bumi. Bumi ini harus dijaga, harus dirawat. Kalau tidak dirawat ya berantakan, tidak ada keindahan. Bumi tidak ada penghuni manusia, tidak ada keindahan. Lihat hutan lindung yang tidak ditempati manusia seperti apa keadaan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini disediakan oleh untuk orang-orang yang ada jiwa kekhalifahan, yang ada jiwa kepemimpinan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini zailun fil ardi khalifah. Yang punya jiwa kepemimpinan itu siapa? Ya orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang mulia, para malaikat sempat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Gusti, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan manusia yang hanya bikin kerusakan? Cuma bikin kerusakan di dalamnya. Manusia bikin kerusakan sukanya. Padahal diberi amanah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Semua pemimpin merasa pemimpin. Makanya kata Nabi SAW, kulukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan ditanya tentang tanggung jawab kepemimpinannya. Semua pemimpin, dan dia akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai pemimpin, menjadi khalifah, dipertanggungjawabkan. Kita bisa amanah apa tidak? Maka malaikat, protesnya malaikat, kenapa protes? Karena kebanyakan manusia ya bikin kerusakan. Walaupun ada, tapi sedikit. Wa yasfikud dima, dan manusia itu suka bikin pertumpahan darah, bikin kerusuhan, bikin keributan, hukum rimba yang kuat menindas yang lemah. Itulah manusia. Kalau sudah merasa kuat, menindas yang lemah. Dia punya kepemimpinan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Pada malaikatku, disini apa yang kalian ketahui. Aku lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maka hadirin yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari bahan yang lebih rendah daripada bahannya para malaikat. Kalau malaikat diciptakan dari nur, iblis diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah bercampur air. Tanah dan air bahannya manusia. Tapi tanah dengan air itu lumpur. Itu bahannya manusia. Makanya sumber makanannya dari tanah dan air. Sumber makanan manusia dari tanah dan air. Karena memang bahannya dari tanah dan air. Semua sumber makanan manusia. Kalau tidak dari tanah, dari air. Iya, dari air. Karena bahannya manusia dari tanah dan air.
dari tanah dan air. Masya Allah. Tidak. Ini bahan manusia ini lebih rendah. Ya. Maka waktu sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala menciptakan Izazil dan para malaikat. Pada waktu itu Izazil menjadi imamul al-muqarrabun, pimpinannya para malaikat. Pimpinannya malaikat itu Izazil, jin, iblis, yang sebelum menjadi iblis. Sebelum Adam diciptakan, iblis itu menjadi pimpinannya para malaikat, dipimpin oleh iblis, ketua ini. Jajin. Oh iya, nurut malaikat. Maka hadirin yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan serupa rupa indah-indahnya rupa, ganteng, gagah, sempurna, biru, diberi akal, diberi nafsu, lengkap. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika qala anbi'uni bi asma'iha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Adam, memberitahukan seluruh ilmu kepada Adam. Diberi ilmu. Kalau iman ya sudah mubasyarah langsung di surga. Sudah ada iman dan tinggal diberi ilmu. Yang mana ilmunya Adam ini lebih tinggi daripada ilmunya para malaikat. Sama-sama beriman, sama-sama punya ilmu, tapi ilmunya Nabi Adam lebih tinggi daripada ilmunya para malaikat. Karena apa? Allamal Adam asma'ullah. Seluruh ilmu dikasihkan kepada Adam. Makanya kalau ada pertanyaan siapakah orang yang paling alim sedunia, ya jawabannya Nabi Adam. Jawabannya Nabi Adam, paling alim sedunia. Jadi lebih semuanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kalau semuanya itu tanaman kecuali tahu semua. Apa yang ada di keadaan langit, apa yang di keadaan dunia, tahu semua. Sebelumnya dan setelahnya tahu semua. Itulah Adam misalnya. Apa yang terjadi yang akan datang Allah Ta'ala beritahu. Kullaha, semua ini. Maka hadirin, karena sebab ilmu inilah Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi para malaikat. Walaupun Nabi Adam ini paling terakhir diciptakannya. Puluhan ribu tahun malaikat itu sudah beribadah kepada Allah. Dia juga beribadah kepada Allah. 10.000 tahun baru diangkat lagi derajatnya malaikat itu. 10.000 tahun beribadah diangkat lagi tingkatan levelnya itu. Sudah puluhan ribu tahun baru diciptakannya Adam. Jadi terlambatnya itu bukan bentar, puluhan ribu tahun. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan Nabi Adam berupa ilmu ini, seluruh para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud penghormatan. Suruh bersujud tunduk pada Adam, yaitu menghormati, bukan sujud beribadah. Yang wajib beribadah ya hanya pada Allah. Jadi sebagai tapi seluruh para malaikat sujud, fasajadu ila iblis aba wastakbar.
Para malaikat ini semua sujud kecuali iblis. Barulah sifat aslinya itu nampak ketika ada ujian. Sifat aslinya iblis. Dulu memang jadi ahli ibadah karena belum ada ujian. Ketika ada ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, sifat sombongnya muncul apa enggak. Nah, disitulah gagal berarti iblis. Kegagalan iblis laknatullah alaih dua, membangkang dan sombong. Nah, ini dua sifat. Aba wastakbar, membangkang dan sombong karena merasa tinggi. Dan juga membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ke awal mula terhinanya iblis laknatullah alaih, dan dilaknat selama-lamanya sampai keturunan seluruh sampai hari kiamat. Karena satu, wastakbar. Nah, kita juga manusia ini kalau seandainya mempunyai sifat membangkang dan sifat sombong itu mewarisi sifat iblis. Na'udzubillah kan. Ada perintah Allah bangkang. Kewarisan, kecipratan. Makanya hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dendamnya iblis karena Adam ini sudah menjadikan saya orang yang terhina. Bagaimanapun saya akan menjerumuskan seluruh anak keturunannya Adam sampai hari kiamat. Tidak. Pokoknya saya tidak akan berhenti sampai hari kiamat untuk menjerumuskan seluruh Bani Adam, anak turunan Adam. Maka semua hanya sedikit sekali yang selamat daripada. Lihat hadirin yang mulia, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi Adam ke muka bumi. Makanya dia bikin cerita dulu ini Allah Subhanahu wa taala. Skenarionya itu kan tidak laga-laga langsung diturunkan ke bumi. Wahai Adam, itu nikmatilah seluruh apa yang ada di surga. Wala taqrabu hadhihi sajarah, akan tetapi kamu janganlah dekat-dekat pohon ini. Satu pohon alam namanya pohon apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang menamai buah hul itu iblis. Yang menamai itu buah khuldi itu adalah iblis. Adam. Ya. Bodoh ya gue. Kasih ya. Iya. Iki pohon buah iki buah khuldi. Enak. Tapi kan dilarang insyaallah. Ya kyo laku luwih lawas ning kene. Paling luwih weruh lamun sampean iku mangan buah iki khuldi iku maknanya khuldi itu kan kekal, bakal kekal jadi malaikat di dalam di surga. Adam bulan-bulannya tidak tergoda. Ya, ini Allah Taala jangankan memakan, mendekati saja dilarang. Wala taqrabu hadhihi sajarah, kata Allah. Adam, kamu jangan dekat-dekat ini. Hampir putus saya. Terus bukan berarti terus enggak berhenti iblis laknatullah menggoda Adam. Situ kan Adam kan sudah punya, ada istrinya Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk paling kiri, paling apa? Yang paling bengkok. Paling bawah apa paling atas? Paling bawah. Ya. Paling bengkok. Ya. Makanya mudah tergoda wanita itu. Hawa. Wong lanange beli kegoda ya sama. Goda wadone.
lagi ini. Kau pakai sepatunya kena kau dibujuk lagi ini ya, takluk ini. Wong lanang ku ya. Hei. Astagfirullah. Jadi wong lanang bakal wis nuruti. Coba lah dibang paling nikmat iki. Wah, iki khuldi iki paling nikmat. Bakal kekal. Oh iya ta. Oh iya. Akal wanita itu kan satu ya. Maksudnya 9. Akalnya sedikit daripada perbandingannya itu Adam akalnya 9, Hawa akalnya 1. Perbandingannya. Adam 9 kali lipat daripada Hawa. Sedangkan nafsunya Adam diberi nafsu 1, Hawa diberi nafsu 9. Keinginan. Nafsu itu keinginan, Pak. Keinginan yang lebih besar. Wanita itu kalau sudah punya keinginan, bakal lamun pengen, gue pengen aku 9 kali lipat yang lanang pengennya. Pengen tetukuan apa bega. Wis pokoknya bakal pengen kudu dituruti. Oh, harus ya. Iya. Iya itu caranya. Pengen. Sebelah nyalangi ngono. Atas itu mekonon dalam batur kelambine anyar ya pengen bagian utang-utang. Iya. Wis kok. Aku sendiri pengenan. Dalam tangga pengen kendaraannya anyar. Iya, pengen. Iya. Lebih tinggi daripada keinginan laki-laki. Keinginan apa saja? Keinginan. Pengen tahu juga boleh. Maka ketika setiap Hawa digoda oleh iblis, wah, ingin mencicipi, kan sedikit mah nggak apa-apa, kan begitu. Maka hadirin yang mulia, yang namanya ini suatu pertanyaan, yang namanya perkara yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya walaupun sedikit ya tetap nggak boleh. Mendekati saja tidak boleh kalau sudah diharamkan. Kalau sudah dekat-dekat jadinya kepengen. Nah, juga dibujuk akhirnya Adam karena Hawa itu ya bareng-bareng wis ayo mangan niki can coba aja wis padahal gak setitik ora apa setitik mah anu kok. Itulah manusia. Sempurnanya manusia itu ada nafsu dan ada akal. Ada akal juga ada nafsu. Dan manusia juga kadang didalaikan oleh Allah Ta'ala, mempunyai sifat lupa. Kadang-kadang dilupakan. Oh ini kan haram. Dilupakan kadang-kadang. Bakal wis kenang demening dunia, aku perintah jadi lupa. Ada pura-pura lupa. Gambar anaknya kan begitu. Sebagai anak cucunya, kalau sudah terpesona dengan dunia, mana larangan Allah, mana perintah Allah, seolah-olah kayak seperti orang lupa. Ini kan haram. Wah, haram apa kan enak. Haram apa? Banyak alih-alih orang, bukan mereka tidak tahu. Pejabat-pejabat korupsi haram, tak tahu mereka hukum kalau ditanya. Tahu nalar aslinya itu tahu. Ini ke enggak baik. Tapi karena ini ya kesenangan jadi pura-pura lupa. Sebenarnya asli jiwa manusia itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi asar-asar kesyuhadaannya itu ada. Anak alastu birodin qulu bala syahidna itu ada. Nah, kenapa memang ini tahu perintah dilabrak, ini tahu larangan kok masih dilakukan, tahu ini riba haram, nah kok masih dilakukan. Dan itu pun tidak satu kali, berkali-kali.
Maka hadirin yang mulia, Nabi Adam tergodanya Nabi Adam dengan asbab daripada bujukan istrinya untuk memakan buah khuldi, itulah pertama kali awal mula Nabi Adam diusir dari surga ke bumi. Jadi ada alasannya Allah Ta'ala mengusir Nabi Adam dari surga ke bumi, itu ada alasannya. Ada sebab. Sebenarnya bisa saja nggak usah pakai sebab juga, tapi Allah kan musabab. Ingin merencanakan sesuatu ada sebabnya. Walaupun Allah sifat jaiz, terserah Allah. Ya supaya gara-gara hilang melanggar iki perintah, karena kamu gara-gara kamu melanggar ini perintah, ini larangan, maka kamu harus keluar daripada syurga. Satu kali melanggar. Dosa Nabi Adam itu satu kali, tapi menyesalnya selama 40 tahun di dunia, menangis 40 tahun. Ora wani menengadahkan kepala ke langit izin marang Gusti Allah. Pernah gawe dosa sepisan, taubate 40 tahun, nangis karo Gusti Allah. Isinmu apa ndelak? Isin. Ngakui dan menyesali perbuatannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sing biasa pujian. Biasa puji-pujian menjelang subuh. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Masya Allah. Ngaku Pak, nyesel ku ngaku duweni salah. Maka hadirin yang mulia, ketika kita gawe dosa, sekecil apapun dosa, akuilah kesalahan kita. Iku ayo ngajaraken kanggo anak cucunya ada ngaku wae. Kita iki wong kang zalim. Sedangkan kita iki dosane beli siji, ora sepisan. Dosane malah beli hitungan kita. Mung nangisnya beli pernah. Dosanya beli hitungan, tobatnya orang itu. Kadang kalau tobat gak cuma yambu tobat. Coba sama. Sebagaimana Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus juga seorang nabi kan. Pernah satu salah pun itu pun sebenarnya tidak dianggap salah. Dakwah kaumnya menolak. Ya. Kaumnya menolak, dia tinggalkan mau hijrah. Belum ada perintah Allah sebelumnya. Belum ada perintah ada perintah ninggalkan kaumnya. Belum ngadi duluan. Karena tidak tahan. Durung wapsi lah balik. Iya, durung wapsi wis balik dikit. Pun Masalah berdakwah durung waya lunga duluan. Berarti kabur. Ya. Kabur dari dakwah, bahaya. Masya Allah. Akhirnya apa? Numpak kapal ya, kapal yang guncang, Pak. Diguncang. Nabi Yunus naik sebuah kapal, wah badai besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga para pendeta, pirang-pirang pendeta paninggon kapal. Zaman dulu ya perjalanannya kapal. Oh, ada orang budak melarikan diri. Pasti diundi ya, yang keluar Yunus terus ya. Yang kayak melarikan diri Yunus. Dibuang di laut, dipangan di bawah.
Kalau Nabi itu satu kesalahan yang tidak fatal itu pun langsung ditegur. Masya Allah. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Injero wetenge iwak 40 dina 40 bumi. Mengalami kegelapan malam, kegelapan di dalam samudra dan kegelapan di perut ikan. 3 malam. Hah? 3 malam kita kegelapan. Iya. Lewati 3 kegelapan ketika malam, kegelapan di dasar samudra dan kegelapan di perut ikan. Seseknya kayak apa? Lamun jadi nabi kayak ajur zaman ini 40 dina. Sedina sewi gak bisa ajur jadi Pak. Mati lah. Jasa dirusak wis. Ya Nabi juga ketika dikeluarkan riwayat ya, dia sampai pada mengkelupas gitu. Mengkelupas. Tapi Nabi kan mukjizat, kuat jasanya. Apa doa Nabi Nuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi mirip dengan Nabi Adam, zalim, ngaku zalim. Nabi Adam enggak pada ngaku zalim. Selama 40 hari. Bahkan Nabi Adam 40 tahun. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelajaran bagi kita. Ketika kita mendapatkan ujian, jepitan mesra dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu jepitan mesra saya. Jepitan mesra. Ujian tuh. Ujian itu. Nabi Adam dulunya ketika waktu belum bermaksiat kepada Allah, ya. Waktu Nabi Adam belum bermaksiat kepada Allah, mudah keinginan-keinginan apa kerentakan hati langsung datang. Di surga. Walah mitoiring mimma yastahun. Pengen daging manuk langsung disediakan oleh Allah Ta'ala. Langsung matang. Walah mitoiring mimma yastahun. Melihat burung ya enak kan nggak daging manuk. Nah, ketika di dunia pengen mangan buku dumanak dikit. Ngegrok ini Iya. Pengen mangan nasi ya kudu mateng dikit. Nanduli kangen tadi gara-gara satu kesalahan. Bagaimana Bani Israel dulu pernah diberi rezeki dari langit karena kan banyak yang ngengkel, banyak yang bermaksiat pada Allah. Disusahkan. Jadi hadirin yang muliakan Allah SWT, semua itu adalah pelajaran bagi kita. Kita sebagai anak turunnya Adam alaihissalam, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita orang beriman dan juga orang ahli ilmu. Nabi Adam diangkat karena ada iman, ada ilmu. Makanya dalam Al-Qur'an yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberi iman dan diberi ilmu, Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya sebanyak-banyaknya derajat. Ya. Jadi kita bersyukur menjadi orang beriman dan juga orang yang thalibul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah ada rasa tolab. Amin. Menjadi sifat thalibul ilmi, Pak. Amin. Mencari ilmu. Ya. Amin. Supaya dapat kemuliaan. Amin. Di dunia dimuliakan Allah Ta'ala, di akhirat juga dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, di dunia bahagia, akhirat bahagia. Kita ini dikehendaki oleh para anbiya, juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke asalnya. Dulu waktu zaman Nuh kita bersaksi alastu birabbikum qalu bala syahidna, semua roh menyaksikan bersaksi dari Gusti Allah siapa Tuhan sampean. Iya. Para roh menjawab kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, setelah di dunia ini ketutup kenang gemerlap pening dunia, Pak. Lupa. Makanya Al-Qur'an memperingatkan. Kita diingatkan oleh Al-Qur'an.
Walaupun kita tidak hidup di zaman anbiya, kita tidak hidup di zamannya para nabi, tapi wasiat-wasiat nabi tetap selalu terjaga. Al-Quran tetap selalu terjaga sampai hari kiamat. Itulah pedoman bagi seluruh umat Islam. Insyaallah. Jadi hadirin yang mulia, bagaimana kita menjaga iman kita? Jadi kita sampai akhir hayat kita menjaga kita ini perlu usaha atas iman, Pak. Ya. Iman kita ini harus dijaga sehingga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha Illallah. Yaitu untuk cara mendapatkannya. Nah, jadi kita dakwakan, Pak. Harus dakwah. Ya. Kata Allah itu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang mengajak taat kepada Allah dan berkata sesungguhnya kami orang yang berserah diri. Jadi untuk meningkatkan iman ini adalah dakwah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Latihan, Pak. Perlu latihan. 3 hari, ya bulan. Itu latihan iman. Ya. Insyaallah ya. 40 hari tiap tahun, 4 bulan nanti. Ya, kemudian insyaallah ya. Nanti istimewa di Lampung kita niat hadir istimewa tanggal 28, 29, 30 seluruh Indonesia. Indonesia berdoa. Semua insyaallah niat semua ya. Supaya ini majlis kita dianggap majlis saleh, kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.